Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, berkat semua yang diberikan oleh Allah berupa titipan kepada kita, nikmat kepada kita. Kita dapat mempergunakannya, mensyukurinya, mengarahkan kembali kepada orang yang memberikan nikmat kepada kita tadi melalui syukur kita. Kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Kita bisa berada di masjid ini karena kodratnya Allah. Karena kita bisa menyaksikan, melihat dan mendengar karena samanya Allah. Untuk itu perlu kiranya kita perbanyak syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang bisa mengici Alhamdulillah wa ni'matnya Pak, yang bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita yang hidup. Ketika Allah sudah memperlihatkan kuasanya kepada hamba, kepada umatnya, izza zulzilatil ardu zilzalah, digoncang bumi ini dengan goncangan yang begitu dahsyat. Seluruh makhluk Allah yang bernyawa, yang bergerak, yang bisa selama ini mengatakan dia kuat, memiliki power, tidak ada daya kekuatan ketika itu. Maka digambarkan dalam firman Allah itu, gunung itu terbang. Kita itu bagaikan makhluk yang kayak aneh-aneh yang keluar dari tanah. Pertanda kita ini tidak memiliki sebuah kekuatan.
Sekali lagi mari bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah bentuk syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah seluruh doa dan keinginan-keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita hari ini di Syahrul Rajab. Tanpa terasa setelah itu Sya'ban berbulan masuk kepada Syahrul Syam, Ramadan. Di satu sisi Rasul pernah sampaikan siapa yang berbuat suatu kebajikan di bulan Rajab ini, Allah beri pahalanya 2 kali lipat. Akan tetapi kebalikannya ketika seorang hamba berbuat suatu kejahatan, kemaksiatan, balasannya pun 2 kali lipat. Ini salah satu bentuk gambaran kepada kita kaum muslimin rahimahullah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Bak cando janjang naik batang turun. Pesan singkat yang kita dapat dari firman Allah ini, ansu-ansu dari kini membersihkan jiwa kita, raga kita, fisik kita, amal kita. Selama ini mungkin yang wajib jarang, apalagi sunnah. Sekarang yang wajib harus ditambah dengan sunnah. Meningkat hendaknya kita mulai naikkan grafik kita, bukan untuk masalah dunia kita saja, tapi juga untuk akhirat kita. Itu kan sering kita sampaikan di suatu sisi, di sela-sela waktu kita yang dulu kosong pernah kita sampaikan. Kita hidup di atas dunia ini banyak-banyak hendaknya mengumpulkan tabungan seluas-luasnya. Di samping kita mengumpulkan tabungan amalan kita untuk dunia kita. Masyarul muslimin rahimahullah. Ada para orang menyampaikan juga bulan Rajab ini kalau sudah berbicara tentang surat Al-Isra, itu adalah firman Allah yang betul-betul keimanan kita. Betul. Kalau kita hanya sekedar membaca kaum muslimin rahimahullah mungkin tidak terasa. Tapi ketika diiringi dengan akal sehat, kemudian diiringi dengan keimanan kita, baru kita akan tahu di situ betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan tentunya mengisra dan memi'rajkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linuriyahu, dan gitu jangan agar tampak oleh kita selaku makhluk yang bernama insan yang memiliki akal pemikiran, kekuasaan Allah itu tiada tara, tidak ada tandingannya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kemudian apa tujuan kita hendak memperingatinya? Perlu kembali kita memperjelas, memperdalam tentang Isra dan Mi'raj ini. Kan banyak apalagi akhir-akhir sekarang. Cinta dan sayang seorang hamba itu, umat itu kepada nabinya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ditanya secara negatif, mungkin kebanyakan juga ada di antara generasi yang tidak tahu sendiri siapa nabinya. Jadi tujuannya bagaimana kita lebih kenal dan cinta kepada Rasul. Bukan cinta sekadar melalui tarikhnya saja, sejarahnya saja, tidak. Bagaimana perjalanan beliau, bagaimana Rasulullah ketika menghadapi sebuah cobaan, ketika Rasulullah mendapatkan sebuah musibah. Setidaknya ini bisa kita ambil hikmah. Jadi musibah namanya kaum muslimin rahimahullah tidak teruntuk kepada kita. Jangankan kita, para ulama, jangankan para ulama, Nabi saja diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan, Pak? Nabi saja diberikan. Kenapa kita ketika Allah berikan musibah?
ujian awak normal, awak nopet. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terkadang pemikiran awak itu nan samping dewa kombo kamu sudah diuji di Allah Subhanahu wa taala. Kopat kamu orang makmu meninggal sudah tobat, sudah nak mulai. Kembali kita ingat kaum muslimin rahimahumullah. Semua yang diberikan oleh Allah, apa yang kita pakai itu adalah titipan. Nah, ini dalam rangka kembali kaum muslimin mainok jemangan masalah matalungku yang diranungan oleh Allah. Karena masih banyak zaman-zaman sekarang kita sering lupa, sering ngeluh. Bukankah orang yang sudah tidak mendapatkan ujian itu dia naik kelas? Grafik keimanannya tambah. Yang kedua, yang ketiga, kita perlu kembali mengingat perjalanan Rasulullah di Isra dan di Mi'raj. Itu menjemput perintah ibadah sholat. Nah, awak banyak lalaikan itu, awak banyak remehkan itu. Apalagi kaum muslimin rahimahumullah yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mama sebagai dari kemenakannya, kakek dari cucunya. Ayo, kalau masih ada anak-anak awak yang akil balik berakal, tega awaknya lalu dia tok rumah awak dunia semayang lemu lebih 7 balik, lebih 8 balik, tanggung nanti risikonya. Sadarkah kita, terimakah kita anak kita yang masih tidur di atap kita nggak sholat? Nauzubillah. Kecil Nabi, orang yang tidak semayang sholat ini orang berubah. Orang yang tidak sholat itu dialah yang beruntung banget. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, di kesempatan yang berbahagia kali ini, mari dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, kita silakan cari hikmah dan tujuan peringatan Maulid Isra dan Mi'raj. Hikmah dari seluruh kejadian. Oh, kita sedih, lebih sedih perjalanan Rasulullah. Kita orang yang kaya, mana lebih kaya Rasul dengan pada kita? Siapa sampai sekarang mahat yang melebihi ketika baginda Rasulullah menikah dengan ibunda Siti Khadijah? Itu kan sebuah hikmah. Kemudian yang keempat, meningkatkan takwa, iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam hal ini Abu Al-Hasan As-Sadili dalam kitab Al-Hikam itu diklaimkan kaum muslimin, orang yang takwa itu ada tandanya. Tentu kita semua ingin mendapatkan tingkat takwa. Pertama, dia harus semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi bukan untuk dunia saja, Pak, karena kita tahu hidup di dunia bukan untuk tempat tinggal, tapi hidup di dunia adalah tempat tinggal. Ini sering kita ulang-ulang ini. Dia ingat ketika ia hidup di dunia, Allah berikan kesempatan hayataka qabla mautika, belum lagi matinya datang, dia pergunakan kesempatan untuk mencari tabungan amal yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi semangat tinggi. Dia tidak mau buang-buang waktunya, betul-betul. Kalau dia bekerja, dia pasang niat lillahi ta'ala. Yang kedua, dia berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan. Apalagi ini tertuju kepada seorang pemimpin, Bapak kaum muslimin, bukan saja untuk para pecamat ini segala macam, tidak, tapi setidaknya individu kita pemimpin. Apa di sini yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Mentang-mentang kita butuh, kemudian mencuri kesempatan dalam kesempatan ini tidak boleh. Menggunting dalam lipatan tidak boleh. Mentang-mentang kawan itu sedang tersiksa, kita dapat kesempatan, tidak boleh. Yang lain boleh kita keju. Yang lain boleh kita tipu atau kita bohongi, tapi Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri tidak bisa kita tipu, tidak bisa kita bohongi. Yang ketiga, kata Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Hikam itu, taat dan memahami diri seorang hamba. Ini apa maksudnya, Pak? Jangan sombong. Taat kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dan kembali selalu ingat Allah dalam rangka zikrullah, supaya hati kita tetap takwa kepada Allah dan jangan pernah kita sombong. Nauzubillah, mudah-mudahan kaum muslimin kita terhindar dari sifat mutakabbir, sombong ini. Kemudian melaksanakan kewajiban. Di samping kewajiban-kewajiban yang menjadi sebuah kebutuhan untuk kita,
tetap kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dunia saja, bahkan akhirat kejarannya. Kemudian yang terakhir, menghargai dan mensyukuri nikmat Allah. Seorang hamba yang tidak pernah puas dengan apa pemberian Allah, sedikit nak mau bersyukur, banyak apalagi nantinya. Allah dalam hal ini masalah nikmat, masalah pemberian kepada makhluknya, tidak minta dibalas, tapi Allah minta di sini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah minta syukuri, bukan dibalas. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam peringatan Isra dan Mi'raj hari ini. Kita hendaknya menjadi hamba Allah yang bersyukur, lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maaf aqulu qawli astaghfirukum fastabiqul khairat kulayam fa'tabiru yang ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmiz zalimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa 'amalin la yurfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.